kita lanjutkan. Setelah kita membuat desain form user, kita coba dulu atur properti-properti supaya pada saat aplikasi ini dijalankan terlihat user friendly. Oke. Sekarang yang pertama, kita atur ini supaya jadi huruf besar semua, karena sebagian besar data ditulis dengan huruf besar ada pada karakter casing. Oke, upper. Kemudian di sini Anda harus menentukan siapa saja yang nanti akan mempergunakan aplikasi ini. Jika kita coba rancang, maka biasanya yang menggunakan adalah admin, user, operator. Kita coba masuk ke item collection, kita ketik admin, user, maaf terbalik mungkin, operator, dan user. Oke. Sekarang kita akan mulai membuat codingnya. Kita akan mulai dari sini, kita mulai double klik saja. Jangan lupa kita tambahkan namespace import system data SQL client. Lalu kita siapkan beberapa sub, diantaranya sub kosongkan, yaitu textbox 1 clear, kita bersihkan, textbox 2, textbox 3, dan combo box 1 teks kosongkan, lalu textbox 1 fokus. Oke, ini kita atur dulu. Oke, kemudian kita buat sub data baru supaya cepat, kita copy aja. Oke, tapi textbox satunya jangan dibersihkan dan fokusnya ada di textbox 2. Oke. Setelah itu kita buat sebuah sub yang namanya tampil grid, yaitu dengan cara koneksi. Kemudian DA data adapter sama dengan new SQL data adapter, select all from TBL user. Oke, kemudian DS sama dengan new dataset. Data adapter diisi dengan dataset. Adapun data grid view, sumber datanya diambil dari dataset table 0. Dan supaya data grid tidak bisa diutak-atik, kita gunakan DGV read only true. Oke. Kemudian kita mulai kendalikan enter. Double klik, key press. If EK sama dengan CHR13, then textbox 2 fokus. Artinya setelah mengisi data lalu menekan enter, maka kursor larikan ke textbox 2. Hal yang sama kita lakukan di sini. Apabila textbox 2 yang di enter, maka kursor larikan ke textbox 3. Kopas lagi. Apabila mengetik data di textbox 3, maka larikan ke combo box 1. Dan terakhir, apabila combo box 1 setelah diisi data lalu kita tekan enter, maka larikan kursor ke button 1. Tahapan berikutnya adalah kita atur panjangnya. Textbox 1 max length-nya adalah
Max-length-nya adalah 5. Textbox 2, panjang karakternya hanya boleh 30. Textbox 3, panjang karakternya textbox 3 adalah password adalah 10. Kemudian combo box, panjang karakternya adalah 15. Oke. Jadi nanti ini sebenarnya disesuaikan dengan desainnya. Oh maaf, ini passwordnya 10 ya. Passwordnya 10. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita mulai mencari data barang. Artinya gini. Pada saat kita mengetik kode user, kalau datanya ada, tampilkan di sini. Tapi kalau datanya ada, berarti dia data baru. Seperti itu logikanya. Kita coba. Apabila kita mengetik kode di textbox 1, maka koneksi cmd sama dengan new SQL command select all from tbl user where kode usernya adalah apa yang kita ketik di textbox 1. Kemudian data reader sama dengan cmd execute reader, data reader read. Kemudian apabila data reader memiliki data, maka textbox 2 teks di textbox 2 tampilkan data reader item nama user. Di textbox 3 tampilkan pwd user. Di combo tampilkan status user. Oke, saya perbaiki dulu. Kemudian textbox 2 fokus. Itu kalau datanya ditemukan. Hash row kalau punya baris kalau ditemukan. Else call data baru. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau misal ini kita running, maaf, saya akan pindahkan dulu project property, saya pindahkan ke form user, dan form usernya saya simpan di center screen. Pada saat di run, maka saya akan tulis misalkan USR 01. Oh, ternyata masih ada yang salah. Kesalahannya katanya ada pada kode usernya huruf R nya ada 2. Ada yang salah, saya hentikan dulu. Sebelum dilanjut, saya akan membuat dulu ini koneksi, lalu tampil grid, run. Nah, ini dia datanya. Jadi kalau saya mengetik USR 01 enter, berarti data itu udah ada. Tapi kalau saya mengetik user 4 enter, ini data baru. Data baru, passwordnya apa, statusnya sebagai operator. Nanti pada saat disimpan, nah kalau data ini baru berarti simpan yang baru. Tapi kalau data ini sudah ada, berarti dia edit. Nah, gitu, berarti dia ngedit ke sini nih. Oke. Adapun coding simpannya saya akan bahas seperti ini. Pada saat diklik simpan, apabila textbox 1 teks masih kosong atau textbox 2 teks masih kosong atau
textbox 3 teks masih kosong, atau combo box 1 teks masih kosong, munculkan pesan message box data belum lengkap, exit sub. Kalau datanya sudah lengkap, maka kita cek data itu sudah ada atau belum. Koneksi cmd sama dengan new SQL command select all from tbl user where kode user sama dengan textbox 1. Oke, kemudian data reader sama dengan cmd execute reader, kemudian data reader read. If not data reader has row, apabila datanya tidak ada, maka disimpan as string sama dengan insert into table user values. Nah, tambahkanlah ke tabel user yang datanya diambil dari textbox 1 teks, lalu diambil juga dari, copy aja ya, textbox 2 teks, diambil juga dari textbox 3 teks, diambil juga dari combo box 1 teks. Lalu cmd sama dengan new SQL command simpan cmd execute non query else. Nah, ini kalau tidak ada, simpan. Kalau datanya sudah ada, koneksi dim edit string, string sama dengan update lah tbl user, set nama user, gantilah nama user dengan isi textbox 2. Dengan isi textbox 2, lalu ubah juga, copy, ubah juga pwd user dengan isi textbox 3, ubah juga status user dengan isi combo box 1. Yang mana yang diganti? Yang kode usernya, copy aja biar cepat, ada di textbox 1. Nah, gitu. Lalu cmd sama dengan new SQL command edit lalu cmd execute non query. Nah, setelah data disimpan, maka di sini boleh kosongkan tampil grid. Oke, save, kita coba simpan. Kita coba, misal USR 01 aku saja, enter. Oke, sudah berubah karena datanya ada. Lagi USR 04 AAA operat, enter. Nah, ini dia, karena dia data baru, maka dia disimpan yang baru. Tapi kalau misalkan USR 04 data sudah ada, AAA juga, enter. Oke, baik. Adapun untuk coding hapus, batal, tutup, dan pencarian data akan saya bahas pada sesi berikutnya.